Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Barai tentu saja mengenal Gus Baha ya, sosok yang sangat karismatik dan dianggap sebagai ulama yang sangat luar biasa. Tetapi beliau itu walaupun dianggap sangat karismatik dan banyak sekali fansnya, tetapi dia itu dalam pengakuannya sendiri pernah dihujat, pernah ditentang saat beliau mengatakan bahwa orang tualah yang harus berbakti kepada anaknya, bukan sebaliknya. Sebenarnya pernyataan ini pernyataan Gus Baha ini benar secara psikologis, benar dalam etika modern, dan benar dalam agama. Tetapi karena masyarakat kita itu adalah masyarakat feodal yang pada umumnya menggunakan dalil agama dan moral dan sebagainya untuk melindungi feodalisme itu, maka pernyataan seperti ini pun ditentang. Kalau misalkan kita menelisik lebih dalam misalkan ya kepada etika modern, kan disebutkan seperti ini kurang lebih. Orang tualah yang harus berbakti kepada anaknya karena orang tua itulah yang punya pilihan. Si anak tidak punya pilihan apakah dia harus dilahirkan ke dunia atau tidak, dari rahim yang mana dan orang tua yang seperti apa. Dia sama sekali tidak memiliki pilihan. Yang memiliki pilihan itu adalah orang tuanya, apakah dia harus punya anak atau tidak dan seterusnya. Dan karena itu dalam etika modern itu orang yang paling bertanggung jawab itu adalah orang yang memiliki pilihan. Setiap orang berhak untuk mengambil pilihannya sendiri, berhak untuk mengambil keputusannya sendiri, tetapi dia harus bertanggung jawab atas hal itu. Kan disepakati bersama ya tentang prinsip itu. Nah, karena itu maka orang tua memiliki hutang budi abadi kepada anaknya karena si anak tidak pernah ingin dilahirkan tetapi dilahirkan oleh orang tuanya. Begitu. Nah, kalau misalkan kita merujuk pada nilai-nilai agama atau dalil-dalil agama, di sini juga ada sebuah kesalahpahaman. Misalkan kan kata agama anak harus berbakti kepada orang tuanya, begitu ya. Makanya si anak itu harus disuruh-suruh. Terus kalau si anak menolak atau marah-marah, si orang tuanya tambah marah lagi karena kamu tidak nurut, kamu durhaka dan sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya keliru Baraya. Dalam agama itu, anak kecil itu tidak dibebani oleh tanggung jawab apapun. Kenapa seperti itu? Ya karena anak itu tidak memiliki taklif, tidak memiliki pembebanan. Dia memiliki taklif itu setelah dia dewasa atau setelah dia balik. Jadi kalau ada anak kecil misalkan melakukan dosa, dosanya itu untuk orang tuanya, bukan untuk si anak ini, karena si anak ini belum memiliki taklif. Dalam agama itu seperti itu. Makanya pembebanan untuk berbakti kepada orang tua itu ditujukan kepada orang yang sudah dewasa, kepada orang tuanya yang sudah sepuh. Begitu. Makanya dalam doanya orang Islam itu, ya Allah, kasihilah orang tua kami seperti mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Kenapa ada bubuhan terakhir sewaktu kami masih kecil? Karena doa itu diajarkan kepada orang yang sudah dewasa. Begitu. Nah, tapi sekali lagi anjuran ini, anggapan ini kemudian ditelan oleh feodalisme. Makanya bahkan orang sekelas Gus Baha pun katanya ditentang. Jadi ketika saya membuat video ini pun mungkin akan banyak orang yang akan menentangnya. Tapi gak apa-apa lah, ide-ide yang baru memang seringkali ditentang. Kita akan fokus pada hanya dua hal saja, tidak banyak-banyak, hanya dua hal saja yang terkait dengan relasi orang tua dan anak, khususnya tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang tua Indonesia dalam membuat anaknya jadi dungu. Jadi ayo kita mulai. Baraya pernah lihat nggak ada orang tua gendong anaknya datang ke warung, ngajak anaknya jajan. Terus si orang tua nyuruh anaknya, sok mau jajan apa gitu ya. Orang baik, orang tuanya baik. Terus si anaknya tuh mau itu, mau permen. Gak boleh, itu nanti giginya bolong. Si anak bingung kan. Mau itu, nunjuk mainan. Jangan, itu di rumah udah banyak mainan, kamu kemarin juga gak dimainin. Si anak bingung lagi. Mau itu, nunjuk pada ciki. Gak boleh, masih pagi. Nunjuk es krim. Gak boleh, ini kan dingin. Dan seterusnya. Akhirnya, sok kamu pilih yang mana? Sok cepetan, ini mama teh mau jajan berat ini teh. Si anak teh bingung dak. Setiap nunjuk ini gak boleh, setiap nunjuk ini gak boleh. Tapi katanya tuh bebas, sok mau jajan apa aja. Baraya sering gak lihat pemandangan yang seperti itu? Saya sih sering, karena saya tinggalnya di rada kampung gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang terlihat remeh-temeh. Ini hal yang biasa aja. Tapi ini adalah salah satu wujud atau salah satu manifestasi dari pola pikir dan mentalitas orang tua yang salah, yang kacau, yang menempatkan anak-anak itu sebagai anak-anak yang tidak bisa mengambil keputusan.
Jadi si anak itu tidak pernah dihargai keputusannya, bahkan tidak pernah dimintai pertimbangannya untuk misalkan melakukan sesuatu. Dan ketika si anak dimintai pertimbangan untuk melakukan sesuatu, dia tidak mendapatkan perhatian apapun, tidak mendapatkan penghargaan atas keputusannya. Jadi tidak ada diskusi dalam hal itu gitu. Ya, sekali lagi ini terlihat remeh-temeh, tapi dampaknya sangat luar biasa. Baraya tahu nggak misalkan kenapa orang-orang di Indonesia itu dianggap bodoh? Salah satu alasannya adalah karena orang di Indonesia itu nggak pernah mau nanya. Kalau di sekolah, guru ada yang mau ditanyakan, semuanya senyap, semuanya hening. Bahkan ketika ada orang yang sebenarnya memiliki pertanyaan, dia nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena sejak kecil dia dibiasakan untuk tidak mengambil keputusan, dan sekalinya dia dianggap mengambil keputusan, dia disebut bahwa keputusannya salah. Karena itu, dia senyap di kelas. Dan karena itu juga ketika dia ulangan, nah ini Baraya pasti mengalaminya. Ketika ulangan, A, B, C, D, E misalkan, si anak itu sebenarnya tidak punya pilihan untuk mencontek karena di sekelilingnya adalah anak-anak yang lebih bodoh daripada dirinya. Misalkan, ya catat aja seperti itu. Tapi dia tetap cenderung untuk nyontek, walaupun nyontek kepada orang yang lebih bodoh daripada dia. Kenapa? Karena sebenarnya bukan gara-gara dia tidak jujur. Ya memang dia tidak jujur, tapi alasan dia mencontek yang paling utama adalah karena dia seringkali tidak pede kalau dia tidak melihat keputusan orang lain. Nah, ini kan masalahnya tuh di sini. Jadi kita tuh tidak mau berinisiatif, kita tuh tidak mau mengajukan usulan, kita tuh tidak mau mengajukan pendapat. Dan karenanya sepintar apapun, sehebat apapun di antara kita, banyak orang-orang di Indonesia itu tidak mau berinisiatif dan maju ke depan. Siapa yang mau jadi KM? Kamu aja. Moneh kamu dan sebagainya. Padahal banyak di antara mereka yang sebenarnya pengen. Kenapa? Salah satu alasannya lagi-lagi harus kita garis bawahi bahwa sejak kecil si anak itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, dan kalaupun dia diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, dia tidak diberikan apresiasi atas keputusannya itu. Gitu kan? Coba Baraya misalkan ini kita gunakan misalkan contoh yang lain, contoh wujud perbuatan yang lain dalam mentalitas yang salah itu. Misalkan ketika si anak mau milih jurusan sekolah, si orang tuanya yang lebih ribut. Si anaknya pengen masuk pesantren, dimasukin ke SMK gitu ya. Anak mau sekolah di sini, disuruhnya ke sana, dan tanpa diskusi biasanya seperti itu. Terus kalau pakaian, nah khususnya misalkan untuk anak kembar, disama-samain, dikembar-kembarin gitu ya. Padahal kan setiap anak itu unik dan spesifik kan sebenarnya, tapi dikembarin, disamain biar lucu gitu. Nah, pakai baju, Mama udah gak suka baju ini, udah pakai aja, kamu teh lucu. Tapi udah nggak nyaman, udah pakai aja, udah lucu gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak nyaman buat anaknya, yang penting lucu buat orang tuanya. Kan begitu ya. Jadi si anak itu diperlakukan seperti badut. Makanya kalau misalkan si orang tua memperlakukan anaknya seperti badut seperti itu, maka jangan pernah menyesal kalau nanti si orang tua melihat anaknya diolok-olok seperti badut. Iya kan? Makanya kalau punya anak sejak kecil, ajak mereka untuk diskusi dalam berpendapat, dalam mengambil keputusan. Jangan mentang-mentang anak kecil gak usah ngomong, ya jangan seperti itu. Kan banyak juga orang tua di antara kita, kamu tuh masih kecil gak usah ngomong kayak gitu, akhirnya nurut aja sama orang tua, bla bla bla. Emang orang tuanya selalu benar kan? Gak juga seperti itu. Begitu ya, itu poin pertama yang membuat anak kita menjadi dungu. Jadi walaupun dia cerdas, tapi dia akhirnya tidak berinisiatif, tidak berpendapat, tidak mengambil keputusan. Terus kedua, kebiasaan orang tua yang membuat anaknya menjadi dungu itu adalah tidak memberikan perhatian kepada anaknya. Jadi ini sih sebenarnya nampak juga sangat simpel ya, sangat sederhana dan banyak kita lihat. Tapi sebenarnya ini terkait dengan surga dan neraka. Jadi gini Baraya, saya tuh dulu, kan saya tuh guru kan, saya tuh dulu pernah ketemu sama seorang siswa yang luar biasa bandel. Bandel dalam hal, ada orang lain lagi main digangguin, ada orang lain lagi ngerjain PR digangguin. Pokoknya mah bener-bener digangguin sampai dia tuh bener-bener tidak disukai sama teman-temannya dan dia dijauhi. Begitu. Nah, saya tuh sempat kesal sama dia. Saya marah, kenapa kamu seperti ini, tetapi tidak digubris dan dia melakukan kebiasaannya setiap saat. Sampai akhirnya pas ulangan saya katakan, kalau misalkan kamu masih mengganggu teman-teman kamu, maka nilai ulangan kamu berapapun nilainya itu akan hangus. Gak lama setelah itu, tiba-tiba orang tuanya datang. Mungkin dilaporkan sama anaknya gitu ya. Orang tuanya datang kucuk si mamahnya. Terus ngajak ngobrol di ruang privat. Kemudian, Pak, tolong ya, itu anak saya nilai ulangannya jangan hangus, bla 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 bla, sambil bawa kue gitu ya.
ya istilahnya nyogok gitulah ya. Sebenarnya saya juga nggak pengen sama kue itu kan, saya pengennya batagor. Tapi ya udah saya terima lah, oke, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada waktu itu sebenarnya saya langsung menemukan sebuah poinnya. Si orang tuanya itu curhat bahwa anaknya bisa kayak gitu tuh karena dia tuh yatim sejak kecil. Jadi dia dilahirkan ketika ayahnya sudah meninggal dan kemudian si ibunya harus mencari nafkah. Jadi ibunya harus menjadi yang mencari nafkah dan yang harus membesarkan anaknya. Dan karena itu si anak itu seringkali hidup sendirian. Si anak itu butuh perhatian dari orang tuanya. Orang lain mau orang tuanya 2, dia mah 1 aja, yang 1 kerja, hampir gak pernah ketemu sama dia. Sehingga dia kemudian berusaha untuk mencari perhatian dari pihak yang lain. Kan begini Baraya, perhatian itu adalah salah satu wujud dari relasi manusia. Perhatian itu adalah salah satu wujud dari sosialisasi. Dan perhatian itu sebenarnya adalah hal yang membuat manusia menjadi manusia. Kan seperti itu. Jadi seandainya manusia itu hidup tanpa manusia yang lain, maka dia akan sama seperti hewan. Begitu. Nah, ketika si manusia itu membutuhkan perhatian, kemudian dia tidak mendapatkan perhatian, padahal itu adalah kebutuhan fundamental, itu sama seperti Baraya butuh makan, tapi gak dikasih makan, atau gak dapat makanan apapun. Maka Baraya berpotensi untuk mencuri makanan. Begitu ya, karena itu kebutuhan fundamental. Nah, karena itu, ketika si anak kecil itu membutuhkan perhatian, tapi dia tidak mendapatkannya, dia harus berusaha untuk mencuri perhatian itu. Bagaimana caranya? Oh, misalkan kosel-kosel, marah-marah, ngebanting apa gitu, atau nangis berlebihan gitu ya, pura-pura nangis atau yang semacam itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia butuh perhatian, tapi dia tidak mendapatkannya. Karena itu dia lebih baik untuk melakukan hal yang buruk, yang penting dapat perhatian daripada tidak dapat perhatian sama sekali. Begitu. Nah, kejadian di Indonesia adalah banyak sekali orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Saya juga sering lihat kondisi seperti ini. Ada ibu-ibu gendong anak. Si anaknya tuh ngomong ke sana ke sini, gak diwaro, gak apapun. Si ibunya tuh sibuk untuk curhat, untuk ngegosip dengan tetangga-tetangganya, ya gosip-gosip gak penting gitu. Ngegosip. Si anaknya tuh mama itu. Dia gak diperhatikan. Sekalinya perhatian, diam atuh kamu teh. Oh iya yuk, itu gitu lagi gitu. Saya sering melihat yang seperti itu. Bahkan ada guru TK di sekitaran rumah saya juga yang seperti itu perilakunya gitu. Makanya si anaknya itu jadi depresi. Si anaknya itu nanti kalau gede itu kemungkinan bisa jadi anak yang sangat nakal karena dia membutuhkan perhatian tapi dia tidak mendapatkannya. Baraya 10 tahun atau 12 tahun yang lalu UNICEF itu melaporkan bahwa di Indonesia 1/3 anak itu gak mau ngapa-ngapain, males hidup. Jadi anak di Indonesia itu 1/3-nya itu guling-guling, main HP, gak punya tujuan hidup, gak tahu besok saya mau melakukan apa, tahun depan saya melakukan apa, gak punya target, gak punya cita-cita, gak punya pikiran. Dan kalaupun mau sekolah, ya sekolah aja, gak kepikiran soal ranking, gak kepikiran soal belajar sama apa nanti gimana dan sebagainya, gak kepikiran apapun, hanya mengikuti rutinitas hidup saja. Jadi dia tuh hidup tapi gak sadar bahwa dirinya hidup. Ya nggak gitu aja ya, rebahan gitu ya, nonton YouTube gitu dan lain sebagainya. Nah, kenapa anak-anak di Indonesia 1/3-nya seperti itu? Kemudian ada beberapa psikolog yang menyebut bahwa apa yang membuat anak-anak kita masa depannya seperti itu adalah karena masa kecilnya depresi. Dan apa yang membuat anak-anak kita itu depresi adalah ketika dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Lah, lalu apa hubungannya tidak diperhatikan, depresi, dan tidak pintar menjadi dungu? Ya, sebenarnya gini Baraya, kalau kita mengikuti yang Maslow gitu ya, teori kebutuhan Maslow, itu Baraya itu tidak akan mampu mengaktualisasikan dirinya kalau kebutuhan Baraya untuk disayangi, kebutuhan Baraya untuk diperhatikan itu tidak dapat. Begitu ceritanya. Jadi kenapa ada orang yang menjadi pintar? Karena dia berhasrat untuk menjadi orang pintar, berhasrat untuk bisa melakukan sesuatu. Dan kenapa dia berhasrat untuk itu? Karena kebutuhan-kebutuhannya di bawah itu sudah terpenuhi. Kalau kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi, maka dia akan berusaha untuk mencari itu. Jadi ada orang yang pintar tapi tidak disayangi, maka boro-boro dia mencari kepintaran, mencari ilmu, dia akan berusaha untuk disayangi dulu, baru dia mendapatkan hasrat untuk mencari ilmu pengetahuan. Gitu rumusnya. Jadi bahkan orang yang otaknya pintar sekalipun akan menjadi dungu kalau dia tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Rumusnya begitu. Tapi saya harus garis bawahi di bagian akhir ini begini Baraya. Kalau Baraya ngejar-ngejar pasangan, itu
Baraya nggak ada bedanya dengan hewan. Hewan juga melakukan hal yang sama. Kalau baraya kawin, itu hewan juga melakukan hal yang sama. Kalau misalkan baraya bereproduksi, itu juga hewan melakukan hal yang sama. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah tanggung jawab setelah terjadinya proses reproduksi itu. Yang menjadi perbedaan antara manusia dengan hewan itu adalah karena manusia kemudian mendidik anaknya, mengajarinya, memberikan sosialisasi nilai-nilai moral kepadanya, dan menjadikan si anak itu sebagai manusia yang memiliki ilmu dan integritas. Itu yang membedakan si manusia itu dengan hewan. Jadi kalau misalkan baraya, aduh pengen cewek, mana ya jodoh saya dan sebagainya, itu baraya masih level hewan. Baraya menjadi manusia itu adalah ketika baraya bertanggung jawab atas perasaan-perasaan itu, termasuk bertanggung jawab atas lahirnya generasi baru itu. Begitu. Jadi ya sekarang kalau misalkan baraya merasa bahwa saya ternyata mengalami hal-hal yang semacam itu karena orang tua saya misalkan begini dan begitu, ya nggak usah salahin orang tuanya, tapi fokus bagaimana cara baraya membangun masa depan ketika baraya nanti punya anak, baraya tidak melakukan hal yang sama. Dan kalau misalkan baraya ternyata adalah orang tua yang sama seperti itu yang saya ceritakan itu, maka semuanya belum selesai, semuanya belum berakhir, semuanya bisa diperbaiki. Kalau baraya menyingkirkan sedikit ego dan kewenangan baraya, mungkin baraya akan mendapatkan solusi-solusi yang lebih baik. Karena selama semuanya masih berjalan, selama semuanya masih hidup, selama dunia ini masih berputar, selalu masih ada harapan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.